Halo, di kesempatan kali ini, di video saya kali ini, saya ingin mereview sepeda saya, tipenya Brompton M6E, produksi tahun 2018. Dan kebetulan sepeda saya ini juga akan saya lepas dengan harga 28.900.000. Dan di kesempatan kali ini saya ingin sekaligus mereview ya sepeda ini, dan mudah-mudahan berguna bagi siapa saja yang menonton, buat tambah wawasan ataupun yang tertarik dengan sepeda ini, ya mudah-mudahan bisa lebih puas dengan penjelasan dalam video ini ya. Oke, baik, saya udah melakukan beberapa upgrade di sepeda ini karena sepeda ini aslinya tipenya yang M6E. Artinya awal mula saya beli itu polosan, nggak ada apa-apa. Itu tipe yang paling sederhana, tanpa fender, tanpa rak, dan tanpa front block. Nah, ini sudah saya buat lengkap dengan adanya penambahan fender. Fender saya pakai fender yang original Brompton, depan belakang. Kemudian mini rak saya pakai produk Asiofix, dan supaya lebih kelihatan bagus saya pakai easy wheel-nya yang tipis, yang modern bentuknya. Itu saya pakai dari produk Luce. Kemudian karena selain rumahnya di pegunungan, rumah saya di pegunungan, saya pun hobi nanjak otomatis karena mau tidak mau pulang harus nanjak. Dan tanjakan ke rumah saya lumayan, dari jalan raya itu sekitar 1,5 kilo. Dengan derajat elevasinya sekitar 30-35 derajat. 1,5 kilo itu paling jalan datar menuju rumah saya 100 meter, lebih sedikit, ya di 150 meter. Artinya untuk mengejar kenyamanannya, saya modif lah sepeda ini supaya nyaman juga dipakai nanjaknya. Modifikasi yang saya lakukan, yang pertama di bagian gigi belakang. Di gigi belakang, eksternal chainring eksternalnya yang paling besar tadinya komposisi bawaan sepedanya itu 11-15. Ini saya perbesar menjadi 11-18 supaya lebih ringan dipakainya. Kemudian untuk crank saya pakai produk Shimano. Waktu itu saya beli, nitip ke teman, pembelian dari Malaysia, saya lupa nama serinya. Itu saya beli karena suka dengan bentuknya, dan pada saat itu 2018 cukup jarang yang bentuk seperti ini dengan komposisi 50-34 T. Nah, kemudian supaya crank ini berfungsi dengan baik, makanya saya juga lakukan penambahan di FD plus adaptornya. Untuk adaptornya saya pakai merek Light Pro. Kemudian untuk FD-nya saya pakai Shimano Claris.
yang memang cocok dengan crank ini. Nah ini. Kemudian shifternya saya pakai shifter Santur. Ini shifter untuk suspensi depan, untuk fork MTB. Karena memang diperlukan hanya untuk 2 speed, ya udah. Ini direkomendasiin oleh bengkel, ini cocok banget katanya produk ini Santur ya. Walaupun memang pada saat itu juga nyarinya lumayan cukup susah. Oke, itu untuk perubahan di giginya. Kemudian karena pertimbangan supaya lebih nyaman juga dipakai nanjak, saya ganti juga pedal karena pedal bawaannya kurang nyaman ya. Buat saya kurang nyaman dengan kaki yang besar, yang jebrag. Makanya saya ganti dengan pedal QR. Saya pakai produk Raze. Ini cukup nyaman. Ditambah lagi, kalaupun sedang melakukan perjalanan ya buka tutupnya nyaman juga. Terutama untuk yang sebelah kiri. Cukup simpel, dan supaya nggak lupa nyimpen pada saat dicabut saya langsung gantungin nih di belakang sini. Ini ada gantungannya, nggak tahu apa namanya, pokoknya fungsinya untuk ngegantung pedal yang dicabut aja. Oke, itu. Kemudian perubahan berikutnya saya pakein front block karena lumayan dibilang sering banget sih enggak, tapi ya lumayan suka dipakai untuk keluar kota. Dan udah pernah nyoba beberapa kali keluar kota pakai kendaraan umum. Pakai bus pernah, pakai kereta pernah, pakai pesawat juga pernah. Nah, kemudian saya lakukan perubahan di hand grip. Hand grip saya pakai produk Rock Bros yang menurut saya ya cukup nyaman, empuk. Kemudian di stang juga saya lakukan perubahan supaya nggak terlalu tinggi. Untuk posisi handlingnya menurut saya lebih enak dan dipakainya nggak pegal gitu. Kemudian perubahan saya buat lagi di headset. Headset saya pakai produk Light Pro. Lupa saya tipenya. Dengan tujuan ya lebih ini aja. Lebih enak dipakai dan menurut saya sih lebih pertimbangan berikutnya lebih matching dengan warna framenya itu. Dan untuk yang lain-lainnya itu masih standar bawaan sepeda. Ini bannya memang sudah saya sudah melakukan penggantian ban sebanyak 2 kali. Ini yang terakhir, kondisinya masih lumayan. Tapi saya pakai yang katanya sih ini, saya nggak tahu juga ya, karena nggak ada mereknya. Tapi yang jelas ini tuh ada tulisannya yang buatan Thailand. Ada yang bilang katanya ini produk Kenda, tapi saya juga nggak yakin juga gitu. Yang pasti dibandingkan dengan merek Schwalbe bawaannya, saya ngerasa merek ini lebih empuk dipakainya. Makanya saya ganti dengan merek ini. Dan menurut saya juga lumayan lebih enak, selain lebih empuk,
perasaan saya ban bawaannya itu ngeguruh dipakainya. Kalau ini sih enggak, menurut saya lo ya. Nah, itu. Kemudian yang lain-lainnya masih bawaan. Seat postnya sudah masih bawaannya, masih cukup lumayan kokoh. Joknya juga saya tidak melakukan penggantian, masih segar dilihatnya. Oh ya, penggantian berikutnya ini seat clamp, karena saya sering melakukan perjalanan dengan kendaraan umum, jadi otomatis harus buka lipat. Itu sempat jebol tuh, saya lupa. Pokoknya itu sempat jebol yang original. Sempat saya ganti juga ke yang original, jebol juga. Makanya saya ganti lagi dengan merek Asiovic. Ini yang paling awet nih, menurut saya. Merek Asiovic ini. Bentuknya juga lumayan bagus, hampir sama dengan bentuk seat clamp bawaan sepedanya. Nah, sepeda ini saya beli dari baru. Saya beli di 2018 di bulan, kalau nggak salah ingat, bulan Agustus. Saya beli dari Spin Jakarta yang ada di BSD. Nah, ini saya masih simpan kardusnya, walaupun bentuknya juga udah agak miring-miring karena disimpan nih. Padahal nyimpannya sih udah serapi mungkin. Kemudian ini buku manualnya masih ada. Ini buku manualnya. Dan ini peralatan dan ganjel-ganjel sepeda yang saya dapat, yang tadinya ada dalam kardus nih. Masih komplit. Oke. Sedikit gambaran juga dari 2018 sampai dengan sekarang. Saya sudah melakukan beberapa kali perjalanan menggunakan sepeda ini. Yang cukup sering itu saya melakukan perjalanan ke Jogja menggunakan kereta api. Saya bawa sepeda ini dan kelas dalam kereta apinya udah semua saya coba. Dari mulai kelas yang paling murah itu, kalau nggak salah sekarang namanya bukan ekonomi tapi premium. Saya pernah bawa sampai Solo malah. Kalau premium ini dengan kelas premium tadi. Sampai yang termahal eksekutif juga pernah. Dibilang nyaman, menurut saya sih semuanya juga nyaman, karena semua sekarang kereta api udah pakai AC ya. Kuncinya satu. Untuk eksekutif, ambil bangku yang paling depan, bangku jomblo. Itu lebih nyaman tuh, nyimpan sepedanya. Kalau kelas biasa-biasa, premium atau yang bisnis, ambil nomor bangku yang paling belakang, sehingga sepeda tuh bisa diselipin di belakang. Itu aman tuh. Aman. Dan supaya lebih aman juga ya siapin aja tali buat ganjal-ganjal. Malah kalau nggak salah saya pernah juga nyoba pakai kereta api eksekutif, itu ada tempat untuk naruh kursi roda buat orang-orang difabel ya. Nah, ini sepeda sempat juga saya taruh di situ. Lebih nyaman karena space-nya lebih luas dan ada talinya. Itu saya ikat di situ. Aman juga. Dan untuk perjalanannya yang paling jauh selama mungkin sekitar 5 kali kita bolak-balik ke Jogja menggunakan sepeda ini. Perjalanan paling jauh kita coba pernah ke Borobudur. Dengan jarak sekali jalan kurang lebih 60 km nanjak.
Ya alhamdulillah pada saat itu nyampe juga ke Borobudur walaupun tergopoh-gopoh ya, beberapa kali istirahat. Dan kita juga sempat merasakan pas pulangnya lewat jalan alternatif yang sangat-sangat menurut saya sangat indah tuh ya perjalanannya. Pokoknya Tour de Candi udah pernah, Prambanan juga udah pernah. Prambanan sih nggak terlalu jauh, sekali jalan 15 kilo jadi PP 30 kilo. Beda jauh dengan Borobudur ya, PP-nya 120 kilo. Kemudian kita juga pernah ke eh, mana? Merapi. Merapi itu kalau nggak salah ingat dari kota Jogjanya naik sekitar 40 apa 45 kilo ya. Jadi PP kurang lebih sekitar 90 kilo. Ya, saya melakukan perjalanan tadi berdua sama istri. Istri pun sama, sepedanya udah dimodifikasi. Ya kita jalan berdua aja. Menggunakan Brompton juga. Kemudian perjalanan yang pernah saya lakukan itu tadi dengan kereta ya. Oh ya dengan kereta saya juga pernah sampai Solo ya, karena kita penasaran pengen nyoba pada saat lagi di Jogja, coba naik, katanya sih keretanya bagus, saya dapat informasi pada saat itu. Akhirnya kita coba, lupa nama keretanya, sampai ke Solo, perjalanan kurang lebih 45 menit tuh waktu itu. Enak juga, kayak di luar negeri gitu bentuk keretanya. Lupa nama keretanya. Kemudian perjalanan berikutnya kita pernah pakai bus juga. Pakai bus juga itu seru banget karena kita baru sekali-kalinya melakukan perjalanan ke Salatiga karena waktu itu menghadiri undangan anaknya temen. Ya udah karena sekalian pengen main, kita bawa sepeda, tapi karena tidak ada kereta api, akhirnya kita pakai bus tuh. Kita pakai bus Gunung Harta. Itu pengalaman pertama. Sehingga akhirnya rada babak belur juga. Begitu sepeda masuk bagasi, untungnya kita bawa cover sepeda ini sehingga ya kepengennya kan walaupun ditaruh di dalam bagasi bus itu kan minim lecet lah gitu. Akhirnya kita tutup pakai cover. Cuma yang pada saat itu jadi masalah, kita nggak persiapan bawa tali. Jadi akhirnya kita pas naik di terminal Cicahem, lari-lari tuh nyari tali rafia. Ya udah kita ikat aja ke salah satu tiang yang ada di bagasi bus. Busnya double decker, bagasinya gede, kalau nggak diikat kan waduh babak belur sepeda. Akhirnya kita lari-lari tuh cari tali. Nah sepeda ini pernah ngalamin perjalanan pada saat itu ke Salatiga. Kalau perjalanannya sendiri kita hanya keliling kota, cuma agak seru juga karena Salatiga tuh kotanya ada di lembah. Jadi dan kebetulan hotel kita pada saat itu, namanya Asri. Itu ada di atas gitu. Jadi kita kalau mau ke kota turun ke bawah, baliknya lagi tuh kurang lebih sekitar 2 kilo tuh nanjak. Tapi alhamdulillah karena sepeda ini udah dimodif ya nyantai lah kita. Asik-asik aja pada saat itu. Kalau dengan pesawat kita pernah melakukan perjalanan dengan sepeda ini. Saya pernah melakukan perjalanan dengan sepeda ini ke Bali. Ke Bali pada saat itu kita dalam rangka bakti sosial yang kita buat berdua itu keliling-keliling di Bali selama 10 hari. Dan perjalanan yang pernah kita lakukan saya lakukan menggunakan sepeda ini itu dari Seminyak ke Pantai Melasti. Itu kalau dilihat jarak, kalau nggak salah ya kurang lebih sekitar sekali jalan itu hampir sama dengan ke Borobudur, 60 kilometeran.
Cuma bedanya perjalanan di Bali menuju Melasti itu di depan Universitas Udayananya, wah luar biasa tanjakannya. Mana kita nyasar-nyasar lagi. Jadi kita melewati tanjakan itu tengah hari bolong. Wah, rasanya mantep banget. Ya berkat modifikasi yang sudah dilakukan di sepeda ini juga alhamdulillah nyampe gitu ya. Walaupun istirahatnya banyak dan ya memang kita nggak ngejar waktu sih ya. Jadi kita santai melakukan perjalanan ke sana. Tapi yang jelas kita coba ngerasain juga tanjakan-tanjakan di Bali. Ya lumayan seru lah. Saya masih ingat pada saat mau pulang juga dari Pantai Melasinya ke jalan rayanya menuju Patarnya tuh waduh nanjaknya lumayan tuh. Alhamdulillah lewat dengan sepeda ini. Bisa lolos dengan sepeda ini. Oke, itu aja sedikit review sepeda yang akan saya lepas. Brompton tipe M6E yang sudah dimodifikasi dan sudah di-upgrade siap nanjak atau uphill. Baik, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.